الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سبحان الملك القدوس سبحان الذي لا جبروت والملكوت سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman. Yang kita hormati Bapak Pengurus Mushola Jabal Nur Andalusia beserta jajarannya, yang kita muliakan para alim ulama, jadi pandai bodoh kandung pagar negari, bapak-bapak, ibu-ibu, serta jemaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Khusus kepada anak kami generasi muda, penerus agama dan bergaya bangsa. Diawali dengan ceramah ini, saya bawakan dalam sebuah pantun. Makan roti jangan berlari, kalau jatuh kita yang rugi. Sucikan hati, bersihkan diri, sambutlah Ramadan dengan senang hati. Yang begitu, Bu. Sepakat, Bu. Lain senang Pak. Sarana senang Pak. Lah setahun awak di lockdown, sehingga imun ketakwaan awak melemah. Ramadan balik sampai 22 Hijriah, tidak ada lagi bagi kita untuk lockdown. Kita harus tingkatkan imun ketakwaan kita di malam-malam maghfirah ini. Maka kata Rasul, man fadiha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu 'alal nar. Barang siapa yang senang hatinya menyambut datangnya Ramadan, maka Allah haramkan daging tulangnya disentuh oleh api neraka. Baru senang hati awak nyambut Ramadan, Allah telah memberikan ganjaran kepada kita. Allah haramkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, judul kita pada malam ini adalah sesuai dengan kontrak kita, adalah jangan sampai terlambat. Bapak dan Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, dari segi ibadah itu adalah
Pertama, ungkapan rasa syukur kita atas berkat nikmat yang kita terima dari Allah. Yang kedua adalah merupakan sebuah syariat yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang ada dua macam jenisnya. Ada yang disebut dengan orang dan ada yang disebut dengan orang yang beriman. Maka ketika ibadah puasa, Allah panggil orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman itulah yang mampu melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki iman, maka dia akan masa bodoh dengan ajaran-ajaran Tuhannya. Maka bersyukurlah kita yang membawa iman kita di mana saja berada. Maka oleh karena itu, nikmat yang paling terbesar di dalam hidup itu adalah iman. Tidak semua orang yang memilikinya, hanya dapat hidayah dari Allah, maka dia mendapatkan iman. Berkat iman itulah dia dipanggil oleh Allah untuk beribadah. Kemudian dalam ibadah pun dia melaksanakannya dengan nawaitu karena Allah, tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah yang setiap kita laksanakan itu, Allah tidak menginginkan jika ada ibadah yang kita laksanakan itu ada embel di balik ibadah itu. Saya ibadah, saya melaksanakan sholat karena saya malu dengan berpuasa saya. Di dalam ibadah tidak ada seperti itu. Saya berpuasa karena saya malu dengan istri saya. Tidak ada seperti itu dalam ibadah. Saya pergi ke masjid karena ingin melihat anak Pak RW. Tidak boleh seperti itu. Artinya adalah setiap ibadah yang kita laksanakan nawaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah yang ada di dalam pantun kita tadi. Sambutlah Ramadan itu dengan senang hati, bersihkan diri, sucikan jiwa, agar supaya ibadah Ramadan itu benar-benar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'atin la yaghfirullahu lahu wa la yuqbalu minhum siyam." Ada 4 golongan manusia yang tidak diterima oleh Allah amal ibadahnya, permohonannya, segala doa-doanya, dan Allah tidak menerima amal ibadah puasanya. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah mudmin khamrin, yaitu orang yang masih demen suka minuman khamar. Kalau ada di antara kita yang masih demen minum minuman khamar, maka kita termasuk kategori orang yang ditolak segala permohonan, termasuk orang yang tidak diterima segala amal ibadah kita, dan tidak diterima amal ibadah puasa kita. Kenapa? Karena mudarat dari minum-minuman khamar itu jauh lebih dahsyat ketimbang manfaatnya. Oleh karena itu Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan." Sesungguhnya minum-minuman khamar itu, judi itu adalah perbuatan setan dan merupakan jalan tol, jalan utama, jalan paling lurus bagi setan untuk menyesatkan orang-orang beriman jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, khamar menjadi sebuah tantangan bagi kita. Akankah kita mengikuti tantangan saudara-saudara kita, ataukah mengikuti tantangan Allah untuk menghentikannya? Oleh karenanya, minum-minuman khamar harus kita jauhi, apalagi kepada generasi kita hari ini. Kita bersyukur bahwasanya generasi remaja-remaji Mushola Nurul, An-Nur, Jabal Nur,
di mana telah dibentuk pemuda-pemudi yang dibentuk menjelang Ramadan, yang ini membuktikan bahwasanya kepemimpinan orang-orang yang ada di sekitar wilayah ini menginginkan bagaimana generasi itu menjadi generasi yang rabbani. Alhamdulillah, ini adalah salah satu cara untuk menghindarkan remaja-remaji kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mereka tidak mengetahui maksud dan tujuan daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Kadangkala di tengah-tengah masyarakat kita, ketika kita ingatkan hal demikian, aduh lo namanya jawabnya, aduh namanya cek, biasa lah. Nangka minum kan ambolnya, nangka judi kan ambolnya, piti buah. Ada yang seperti itu Pak kalau dingin? Ada Pak? Ada tak Pak? Lain, mana Pak? Dari mana? Ada juga. Ketika diinginkan seperti itu, adolo ya jawab. Nangka minum ambon, nangka bajudi ambon, tampek judi rumah ambon, piti ambon, haus selalu. Ada tak bu? Begini Pak Bu, sama halnya dengan contoh seperti ini. Andaikan ini tidak bulan Ramadan, di siang hari angin garam, kira-kira kalau makan jambu air kan tak makan. Lain mak? Lama. Wak panjek batang jambu, awak panjek batang jambu, pas manjeknya, rupanya ada samui nan garam. Nyos gigi awak nak tanggung padih sakitnya. Awak turun dari jambu, baik pulang ke rumah. Anak awak ambil korek, awak ambil ubur. Lalu awak bakar samuk dan aduk di batang jambu itu. Dek gara-gara cie samui, satu anaknya samui sebatang tu awak bakar. Andaikan semut yang lain mau ngomong, bisa dia ngomong. Yang kan gigit kan bukan gua, teman gua. Kenapa gua yang kena? Ya apa? Iya. Begitulah di masyarakat, tidak peduli. Mus dulu yang gigit atau saya gigit, yang penting yang namanya semut aku bakar. Tidak ada toleransi. Begitu di tengah masyarakat. Andaikan elu yang mabuk-mabukan, elu yang judi, elu yang zina, duit-duit elu, tapi itu adalah maksiat. Kalau negeri ini dipenuhi dengan maksiat, Allah marah, turun gempa, nan hancur, nak lu doang bang. Kami yang baik-baik juga kena. Maka oleh sebab itu, sebagai tokoh masyarakat, mari kita sama-sama dorong untuk menghentikan, menghambat lajunya maksiat di tengah masyarakat kita. Apakah itu dalam acara kebaikan ataupun acara yang kemalangan, maka hendaknya kita yang tua-tua hari ini mengingatkan kepada anak-anak muda kita. Jangan kita fasilitasi. Kalau ingin negeri ini tidak datang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang ditolak segala permohonannya, tidak diterima amal ibadahnya, segala amal ibadah Ramadannya ditolak oleh Allah. Yang kedua adalah wa'akun liwalidayhi, yaitu orang yang masih berbuat durhaka kepada ayah dan bundanya. Berbuat baik kepada ayah dan bunda yang masih hidup, hukumnya adalah wajib. Lalu kata Rasul, lebih wajib lagi berbakti kepada ayah dan bunda yang telah meninggal dunia. Lalu datang seorang sahabat bertanya kepada Rasul, hal baqi birrul walidain ba'da mautiha ya Rasul? Bagaimana saya harus berbuat baik kepada ibu bapa saya ya Rasul, sementara mereka telah tiada, telah meninggal dunia? Apa jawab Rasul? Birrul walidain, kamu tetap berbuat baik
apapun yang kita lakukan diniatkan untuk almarhum, maka akan sampai amal ibadah tersebut. Dan tetua kita lah mengajarkan, ketika datang hari-hari baik, datang hari Maulud, datang Isra wal Mi'raj, datang hari-hari besar Islam, datang Ramadan, maka kita selalu diajak oleh orang tua kita dulu ke kuburan, lalu dibersihkan kuburan, lalu disampaikan oleh ayah kita bahwasanya, nak, ini adalah kuburan kakekmu, dulu kakekmu begini loh nak, dia adalah begini-begini, diceritakan sehingga menjadi inspirasi, menjadi ilmu bagi anak-anak kita. Namun kemajuan zaman hari ini, na'udzubillah, sampai hari ini ada dan kuburannya orang tuanya tidak ada barasihan. Maka oleh sebab itu kata Rasul, berbuat baik kepada ayah dan bunda yang masih hidup hukumnya wajib, dan lebih wajib lagi berbuat bakti kepada ayah dan ibu kita yang telah tiada. Bagaimana caranya? Apapun yang kita lakukan yang diniatkan untuk almarhum, maka itulah sebagai bukti bakti kita kepada mereka. Dan kita kunjungi makamnya dan kita bersihkan, itu sebagai bentuk wujud kasih dan sayang kita kepada mereka. Bapak dan Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Dalam Ustaz mau ngecek tadi 20 lebih Ustaz. Lampu ya? Hah? Yang kecil Ustaz 20 menit tak boleh tu. Tapi kok viral. Kalau viral itu Ustaz viral itu nyodok don lagi. Itu nak bantu aturan. Lalu alunlah kambo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nan ketiga kecil Nabi, orang yang ditolak segala permohonan, ditolak amal ibadahnya, tidak diterima segala amal puasanya. Yang ketiga adalah wa musyahidun, yaitu orang yang cuek alias tidak mau berinteraksi kepada tetangganya. Di dalam perjalanan hidup tidak seindah seperti yang kita bayangkan. Lamak diawak anu tentu lamak diurang, lamak diurang anu tentu diawak. Terkadang kakak beradik berselisih masalah harta warisan. Terkadang antara tetangga dengan tetangga berselisih dengan langan rumah. Terkadang antara pengurus dengan pengurus berselisih dengan pendapat. Maka di dalam Islam kita boleh menolak. Bagaimana cara menolaknya? Boleh kita mendiamkan saudara kita, tapi berjotosan bertujuan tidak boleh di dalam Islam. Tetapi mendiamkannya boleh, tidak mau berkomunikasi boleh. Tetapi Islam mengajarkan tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari, tidak cuma menyapa, maka waktu masuk golongan yang ketiga yang tidak diterima segala permohonan kita, ibadah kita, dan amal ibadah puasa kita. Maka solusinya adalah, andaikan selama ini antara kakak beradik berselisih masalah harta warisan, antara tetangga dengan tetangga berselisih dalam masalah langan rumah, maka dengan adanya Ramadan ini, maka perbaikilah hubungan tersebut. Minta maaf hendaknya salah satu di antara keduanya. Kau minta maaf mana? Sorry tidak Ustaz. Jadi indah mana ibu kau minta maaf, lakukan satu kali, yaitu kalau umpamanya inyo lewat di depan rumah awak atau berselisihan jalan, awak lakukan dengan cara menyapa. Dari matanya tidak tahu. Jadi alhamdulillah, artinya komunikasi kita sudah bersambung. Artinya gugur,lah kita termasuk orang yang tidak diterima amal ibadah dan tidak diterima amal ibadah Ramadan kita. Itulah solusinya di dalam kehidupan kita, agar supaya terhindar dari golongan orang-orang yang tidak diterima segala permohonan dan amal ibadah Ramadannya. Waktulah lebih 30 menit. Sampai di situ, banyak maaf, terima kasih. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.